Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menjelaskan langkah demi langkah yang Bapak Ibu harus lakukan pada saat Bapak Ibu ingin melakukan assessment dari Clifton Strength ini. Harapan saya Bapak Ibu bisa menyediakan waktu kurang lebih 1 jam, gitu ya, betul-betul fokus, betul-betul bisa mengerjakannya dengan penuh ketenangan, supaya nanti hasilnya juga bisa valid, hasilnya juga nanti bisa Bapak Ibu gunakan bagi buat sepanjang kehidupan dari Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan mulai. Silakan sekarang klik di Internet Explorer Bapak Ibu atau di Chrome atau di Safari. Silakan diklik www.gallup.com. Oke, www.gallup.com. Baik, kalau Bapak Ibu sudah mengklik www.gallup.com, maka akan muncul tampilan seperti ini. Gitu ya, tentu background dari wanitanya ini bisa berbeda-beda. Kebetulan waktu saya screenshot muncul tampilan gambar wanita ini. Tapi di layar Bapak Ibu mungkin bisa berbeda, tapi yang pasti ini adalah tampilan awal dari gallup.com. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan ke sign in. Klik di sign in yang ada di pojok sebelah kanan ini ya, yang sudah ada tanda tangannya. Bapak Ibu bisa klik sign in. Kalau Bapak Ibu klik sign in, Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kalau Bapak Ibu sudah punya account Gallup sebelumnya, Bapak Ibu bisa klik yang namanya sign in. Tapi saya rasa kebanyakan dari Bapak Ibu mungkin belum punya account dari Gallup dan mungkin ini baru pertama kali juga masuk ke Gallup, maka Bapak Ibu silakan klik yang namanya create an account yang saya tampilkan di kotak warna merah ini. Oke, klik namanya create an account. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu klik create an account, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yaitu Bapak Ibu harus registrasi dulu gitu istilahnya ya, registrasi new account. Bapak Ibu nanti akan ditanya nama, yang silakan diisi dengan nama awal Anda, last name itu adalah nama akhir dari Bapak Ibu, ini saya sudah berikan contohnya. Lalu username itu adalah nanti waktu Bapak Ibu mau login ke Gallup ini, username-nya mau apa yang Bapak Ibu pakai. Sama seperti username di Facebook, username di IG ya Bapak Ibu ya. Lalu username-nya silakan dipilih bebas saja ini. Lalu emailnya apa? Nah ini penting Bapak Ibu silakan masukkan ke email yang Anda punya. Saran saya mungkin emailnya bisa email yang umum, jangan email kantor ya, email yang umum. Kalau email kantor suka nanti masuknya ke spam gitu ya. Bapak Ibu silakan masuk ke email yang umum saja. Lalu password yang Anda kehendaki seperti apa? Bebas juga ya. Di sini ada beberapa aturannya. Campuran minimum 6 karakter, lalu campuran dari huruf besar, huruf kecil gitu ya, ada spesial karakter dan sebagainya. Silakan yang nyaman, yang Bapak Ibu enak nanti untuk passwordnya. Lalu di sini pilih country, itu kita pilih Indonesia. Nah, Bapak Ibu masih ada satu lagi di bawahnya itu adalah postcard atau kode pos, postal code atau kode pos. Silakan isi dengan kode pos tempat kota Bapak Ibu berada. Setelah selesai semuanya, Bapak Ibu bisa klik yang namanya next. Oke, klik yang namanya next. Kalau Bapak Ibu klik yang namanya next, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Masih ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu perlu isi. Yang pertama itu rule. Rule itu adalah tugas atau fungsi apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang di pekerjaan Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada di listnya, Bapak Ibu bisa pilih other. Lalu isi nama perusahaan Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu saat ini sebagai seorang freelance, sebenarnya tulis aja organisasinya itu freelance. Yang pasti ini tidak boleh kosong. Di sini ada mobile phone, di sini tidak ada tanda bintang merah, artinya ini opsional. Boleh diisi, boleh enggak, gitu ya, terserah Bapak Ibu. Lalu di sini ada security option 1 itu sebetulnya kalau Bapak Ibu nanti lupa passwordnya, dengan petunjuk ini Bapak Ibu akan ingat passwordnya apa. Nah, sebetulnya ini juga bebas-bebas saja. Kalau Bapak Ibu yakin ingat passwordnya, ya ini tinggal diisi seadanya saja Bapak Ibu, karena ini tidak boleh dikosongkan. Ya, misalkan kalau yang isi saya buat ini adalah what is the name of city in which you were born, misalkan di mana kota lahir. Lalu yang kedua, security question yang kedua adalah siapa nama akhir dari guru favoritnya waktu di sekolah. Gitu ya. Ini sebetulnya ada hubungannya kalau password Anda nanti lupa, Gallup bisa memunculkan petunjuk-petunjuk ini biar Bapak Ibu jadinya langsung ingat. Tapi by the way ini bisa apa saja Anda isi, yang penting harus terisi. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik yang namanya register. Oke, kalau Bapak Ibu klik register, nah dia akan muncul tampilan seperti ini. Dia mengirimkan satu kode ke email Bapak Ibu, yang tadi emailnya sudah Bapak Ibu masukkan ya. Dicek emailnya, nanti akan muncul satu kode.
Misalnya kode yang dimunculkan itu adalah 386872. Ini kode istri saya, Bapak Ibu jangan dimasukkan kode ini ya. Bapak Ibu sekarang cek emailnya, itu akan muncul kode yang spesifik buat Bapak Ibu sendiri. Setelah selesai, bisa Bapak Ibu klik submit ya, submit. Nah, begitu Bapak Ibu klik submit, otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Artinya Bapak Ibu sudah masuk ke sudah sign in ke Galup Akses. Kalau tadi Bapak Ibu sudah punya account-nya, kalau Bapak Ibu masukkan account Anda, password-nya, pasti masuk ke sini. Tidak ada register. Itu khusus buat yang pertama kali yang masuk ke Galup. Nah, di sini ada pilihan bahasa ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lebih nyaman dengan bahasa Indonesia, silakan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah oke dengan bahasa Inggris juga ya berarti ini tidak usah. Tapi saya asumsikan misalnya sebagai contoh saja, Bapak Ibu mau mengganti dalam bahasa Indonesia, maka klik yang ada di sini, yang di ada pojok kanan ini. Begitu Anda klik, akan muncul berbagai bahasa yang ada. Nah, kita pilih tampilan bahasa Indonesia. Diklik saja, begitu diklik, dia sudah muncul tampilannya itu selamat pagi. Kalau yang tadi kan masih good morning. Gitu. Kalau ininya beberapa masih pakai bahasa Inggris, tapi paling enggak default dari bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, nah sekarang Bapak Ibu bisa lanjut ke pojok kiri, itu ada menu, Bapak Ibu silakan diklik, ya menunya begitu diklik akan muncul tampilan seperti ini. Nah karena sekarang itu Bapak Ibu mau melakukan tes, maka masuk ke dapatkan kode akses. Tinggal diklik pilihan yang namanya dapatkan kode akses. Begitu diklik, nah dia akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu meminta Bapak Ibu memasukkan kode akses. Silakan dimasukkan kode aksesnya yang sudah diberikan oleh kami dari BWI. Kalau Bapak Ibu ikutan training dan sudah ada dalam paketnya BWI, maka otomatis nanti kode aksesnya sudah diberikan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan kodenya dari buku, bisa dibuka gitu ya, lalu dimasukkan kode aksesnya. Oke, silakan dimasukkan kodenya. Setelah selesai, bisa klik yang namanya lanjut. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan klik lanjut, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dia ada pilihan. Bapak Ibu silakan pilih ikuti penilaian Clifton Strength. Artinya Bapak Ibu sedang ingin melakukan tes dari Clifton Strength. Tinggal diklik saja, pastikan warna birunya ada di sini. Lalu setelah itu klik yang namanya lanjut. Klik lanjutkan. Begitu Bapak Ibu klik lanjutkan, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini juga menurut saya hal yang penting adalah ditanya apakah Bapak Ibu nanti tesnya itu ingin dalam bahasa Inggris atau ingin dalam bahasa Indonesia. Nah, silakan. Nyamannya Bapak Ibu mau pakai bahasa apa? Karena pertanyaannya cukup banyak. Ada 177, Bapak Ibu cukup banyak ya. Jadi silakan pilih bahasa yang Bapak Ibu lebih enak. Misalnya Bapak Ibu pilih dalam bahasa Indonesia, ya sudah tinggal diklik sebelah sini, lalu pilih bahasanya dan pilih bahasa Indonesia. Oke, kalau Bapak Ibu sudah memilih bahasanya, silakan diklik next. Oke, begitu diklik next, ini ada semacam surat agreement. Apakah Bapak Ibu setuju atau enggak? Ya kita klik saja, saya terima, diklik. Lalu Bapak Ibu klik selanjutnya. Oke, begitu Bapak Ibu klik selanjutnya, nah dia akan muncul semacam kayak ingin memulai proses selanjutnya, gitu ya. Di sini ada keterangan 177 pertanyaan, lalu rata-rata menyelesaikan ini itu sekitar 35 menit sampai 45 menit lah, 35 menit sampai 45 menit. Oke, Bapak Ibu silakan klik selanjutnya. Nah, di sini nanti akan ditanya beberapa pertanyaan sebelum nanti Bapak Ibu memulai masuk. Pertanyaan yang pertama adalah di mana Anda tinggal saat ini? Kita pilih Indonesia. Oke, kalau sudah dipilih Indonesia, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Oke, bahasa utama Anda apa? Di sini yang lucunya bahasa utamanya nggak ada pilihan bahasa Indonesia. Makanya kita pilih saja bahasa utama Anda adalah lainnya. Oke, yang di paling bawah, Bapak Ibu klik pilihan lainnya. Kalau sudah selesai, silakan kita klik selanjutnya. Oke, begitu Bapak Ibu selesai klik selanjutnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu diminta mengisi tanggal lahir Anda, lalu diminta gender Anda, pria atau wanita, nanti bisa dipilih. Oke, setelah dipilih tahun, setelah dipilih gender, Bapak Ibu silakan klik selanjutnya. Selanjutnya. Nah, begitu muncul selanjutnya, Bapak Ibu akan muncul ditanya lagi, apakah Anda warga Hispanic, Spanyol gitu ya, atau Latin? Silakan ya terserah Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu ada warga Latin atau enggak, tapi kalau enggak ya kita pilih tidak. Begitu Bapak Ibu pilih tidak, klik selanjutnya, maka akan muncul lagi pertanyaan seperti ini. Harap identifikasi suku bangsa Anda. Nah, biasanya kalau kita orang Indonesia, ya kita pilih Asia, oke, yang bukan Hispanik atau Latin.
orang yang memiliki salah satu keturunan dari orang Asia Timur Jauh. Biasanya ya, kami pilih ini saja ya Bapak Ibu ya. Ini cuman sekedar data saja. Setelah itu klik selanjutnya. Begitu diklik selanjutnya, kembali akan muncul tampilan seperti ini, ditanya pendidikan tertinggi Anda atau pendidikan terakhir apa, lalu ditanya status kepegawaian Anda saat ini apa. Kalau memang seperti saya ibu rumah tangga, ya bisa dipilih pilihan ibu rumah tangga. Oke, silakan Bapak Ibu bisa pilih dulu. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Nah, di sini ada petunjuk pengisian dari Clifton Strength Finder ini. Jadi Bapak Ibu, bentuk pertanyaannya nanti bukan pertanyaan lah. Jadi ini ada satu kondisi di mana nanti Bapak Ibu itu harus memilih antara yang jadi antara pilihannya tuh ini Bapak Ibu. Saya lebih suka untuk langsung ke persoalan. Nah, Bapak Ibu silakan. Apakah itu sangat menggambarkan saya atau menggambarkan saya saja? Artinya ini kalau ini gua banget, kalau ini cuman ya itu oke, itu saya sih Pak. Atau netral, atau Bapak Ibu lebih cenderung ke pilihan ini, saya membaca semua petunjuk sebelum mulai. Ini pun ada dua, sangat menggambarkan saya atau hanya menggambarkan saya aja. Jadi nanti setiap pertanyaan itu ada dua kondisi, apakah Bapak Ibu lebih cenderung yang ini, atau Bapak Ibu cenderung yang ini, atau netral. Cuman yang perlu diwanti-wanti ya Bapak Ibu ya, ini itu waktunya hanya 20 detik. Jadi kalau selama 20 detik Bapak Ibu belum bisa menentukan pilihan, otomatis nanti pertanyaannya hilang dan masuk ke pertanyaan yang lain. Jadi memang Bapak Ibu kalau dalam proses assessment seperti ini, kuncinya cuma dua. Satu, Bapak Ibu harus jujur memilih. Yang kedua itu jangan terlalu banyak pikir. Karena kalau lama-lama mikirnya itu diasumsikan Bapak Ibu bisa membohong-bohongi gitu. Jawabannya tidak lagi original, jawabannya tidak lagi jujur. Bapak Ibu sudah memanipulasi dari pertanyaan itu. Oke, ini saya berikan sedikit keterangan saja. Pilih yang paling menggambarkan diri Anda. Kalau lebih suka, ya berarti klik yang paling kanan. Kalau agak Anda, berarti pilih kedua dari kanan. Kalau Anda ragu atau keduanya tidak mencerminkan diri Anda, pilih yang tengah, netral. Kalau Anda lebih suka memilih yang ini, saya membaca semua petunjuk sebelum dimulai, maka Bapak Ibu silakan pilih yang paling kiri. Kalau agak menggambarkan Anda, kalau Anda itu, ya saya kurang lebih suka membaca petunjuk sebelum mulai Pak, maka pilihlah yang kedua dari kiri. Kurang lebih nanti begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, apakah Bapak Ibu sudah siap? Sekali lagi pertanyaannya nanti sekitar 177 pertanyaan. Silakan dijawab dengan jujur dan cepat, fokus ya Bapak Ibu, jangan ada gangguan apapun, karena nanti hasilnya ini bisa Anda pakai seumur hidup Anda. Dan inilah nanti yang menjadi dasar untuk kita coaching, Bapak Ibu, untuk dasar Bapak Ibu nanti mencapai kesuksesan di masa yang akan datang, untuk mengetahui apa talenta-talenta yang Anda punya dengan menjawab sekitar 177 pertanyaan. Baik, saya balik lagi ke sini. Kalau Bapak Ibu sudah siap, atau kalau Bapak Ibu harus minum dulu, mungkin ke kamar kecil dulu, silahkan dilakukan sekarang. Karena begitu Bapak Ibu klik ini, itu sudah otomatis Bapak Ibu memulai dari tesnya. Oke, saya berikan waktu. Kalau mau Bapak Ibu lakukan apa-apa dulu, siap-siap dulu ya. Mau berdoa dulu juga boleh. Biar semuanya lancar, biar semuanya baik. Kalau Bapak Ibu sudah siap, silakan klik selanjutnya. Selamat mengikuti tes Clifton Strength. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa di-pause videonya, karena ini saya sedang menunggu Bapak Ibu melakukan Clifton Strength. Di-pause aja videonya, Bapak Ibu. Baik, saya asumsikan sekarang Anda telah selesai, maka begitu Bapak Ibu selesai, akan muncul layar seperti ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sudah selesai ya Bapak Ibu, bisa klik ini, kembali ke Galup Akses. Wah, selamat ya Bapak Ibu ya. Gimana, capai nggak 177 pertanyaan? Lumayan lelah ya, tapi sudah lewat semuanya mungkin 35-45 menit tadi Bapak Ibu melakukannya. Kalau Bapak Ibu nanti klik kembali ke Galup Akses, akan muncul tampilan seperti ini. Ini sebetulnya sudah muncul laporan Anda. Paling tidak di atas itu sudah muncul top 5. Oke, yang kelihatan itu di sini semuanya dalam bahasa Indonesia laporannya, karena Bapak Ibu tadi memilih tesnya dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk Bapak Ibu dapat detailnya, Bapak Ibu bisa klik laporan. Di sini ada kotak yang namanya menu yang namanya laporan. Bapak Ibu bisa klik laporannya. Begitu Bapak Ibu klik laporannya akan muncul seperti ini. Ada dua sebetulnya yang bisa diunduh atau di-download. Yang pertama itu laporan signature team. Jadi ini laporan 5 top 5 Anda.
yang generik. Jadi kalau Bapak Ibu deliberatif itu orangnya seperti apa, activator itu orangnya seperti apa, learner itu seperti apa, itu generik, definisi gitu ya. Siapapun, dimanapun orang yang mengambil tes itu, ya akan munculnya laporannya seperti itu. Laporan yang kedua yang Bapak Ibu bisa dapatkan adalah ini, panduan pemahaman strength. Kalau bahasa Inggrisnya itu insight report. Insight report. Nah, kalau ini benar-benar spesifik buat Anda sendiri. Jadi, Gallup sudah punya database, kalau top 5 Anda itu seperti yang ini gitu ya, yang learner atau deliberatif atau apa, nanti keterangan untuk si learnernya itu betul-betul spesifik buat diri Anda, tidak sama. Nah, ini bisa berbeda-beda. Kalau yang pertama itu, signature team itu sama. Kalau Anda punya learner, ya definisinya seperti ini. Ini karena ini generik, standar. Tapi kalau yang ini betul-betul sudah di-customize sesuai dengan komposisi dari top 5-nya Anda. Nah, kedua ini bisa diunduh. Kalau yang ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu top 5 berarti belum bisa. Bapak Ibu harus upgrade istilahnya untuk mendapatkan ke 34-nya. Mesti bayar lagi mungkin sekitar 500 sekian ribu untuk bisa mendapatkan top 5-nya. Bapak Ibu nanti, saran saya sih nanti kapan-kapan Bapak Ibu bisa ambil, supaya Bapak Ibu bisa dapat semua 34. Top 10-nya apa, lalu yang 5 terbawahnya itu apa. Oke, tapi misalkan Bapak Ibu sekarang mau unduh dulu signature team, maka Bapak Ibu klik unduh. Begitu klik unduh, Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Ya, sudah muncul laporannya, nama Anda di sini, lalu laporan signature team. Bapak Ibu klik yang di atas ini, yang saya sudah merahin lalu ada tangannya. Begitu itu diklik, dia akan muncul, langsung akan download ke komputer Anda. Oke, langsung akan download ke komputer. Bapak Ibu nanti lihat di Windows-nya atau di Mac-nya di bagian download. Itu signature team. Kalau pemahaman kekuatan, kurang lebih mekanismenya sama, diklik unduh laporan, akan muncul mirip seperti yang tadi, tapi bedanya di sini adalah panduan pemahaman strength atau insight report yang Anda punya. Sama seperti tadi, diklik ininya, ya di kanan, yang kedua dari kanan kita, tapi di pojok. Bapak Ibu nanti akan muncul langsung sudah download ke komputernya Bapak Ibu. Nah, begitu selesai, berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan Clifton Strength ini, dan Bapak Ibu mendapatkan 2 laporan, ya Bapak Ibu yang bisa Anda download. Kalau begitu berarti ini semua sudah selesai. Bapak Ibu untuk keluar dari Gallup ini, Bapak Ibu bisa klik yang di kanan ini, gitu nanti akan muncul menu account saya dan keluar. Bapak Ibu berarti sudah selesai, Bapak Ibu bisa pilih keluar. Begitu Bapak Ibu keluar, maka Bapak Ibu sudah masuk lagi ke website yang paling depan, gallup.com-nya ya. Demikian Bapak Ibu, semoga berguna. Saya harap ini betul-betul menjelaskan karena sudah clear step by step-nya, dan saya ucapkan juga selamat. Bapak Ibu sudah mendapatkan laporan talenta top 5 Anda paling tidak. Setelah itu Bapak Ibu harus gali lebih dalam, pelajari lebih dalam, dan Bapak Ibu kalau memerlukan seorang coach juga lebih baik, supaya Bapak Ibu bisa menggunakan talenta ini, menginvestasikan talenta ini, biar menjadi strength, biar menjadi kekuatan, yang berguna buat performance Anda di masa yang akan datang, yang bisa berguna buat kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.